Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berkesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya dan memampukan kami untuk melakukannya. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, saya mau berbicara mengenai temanya adalah jadilah cukup. Karena dalam hidup ini ada begitu banyak godaan yang membuat kita untuk menginginkan sesuatu tanpa batas, terus menerus tidak ada limitnya. Maka jadilah cukup. Amsal 23 ayat 4 dan 5 akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, maksudnya kekayaan itu, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Dalam beberapa waktu lagi, anak tertua kami akan menikah. Dan saya lihat dia mulai berpikir sebagai orang yang harus hidup bersama dengan istrinya, bukan lagi sebagai lajang. Dia mulai merasakan bahwa barangkali seperti kami juga dulu, seperti kita semua, hidup sendiri itu jauh lebih mudah ketimbang setelah berkeluarga. Itu kesimpulan banyak teman yang sudah menikah, terutama dalam mengatur keuangan. Bisa ada benarnya, sebab ketika kita masih lajang, kita hanya dituntut untuk mengatur kecukupan diri sendiri. Tetapi setelah berkeluarga, apalagi setelah kita dikaruniai anak, kita tidak bisa lagi seenaknya membeli ini dan itu, memutuskan ini dan itu, karena itu bisa berdampak pada keluarga kita yang lainnya. Ya, anak saya sekarang mulai merasakan, dalam tanda kutip, tidak lagi bisa seenaknya membeli gitar, membeli drum, membeli ini dan itu, karena dia harus memikirkan bagaimana kemudian mengatur masa depannya, menata masa depannya bersama-sama dengan calon istrinya. Cash flow, anggaran dalam rumah tangga memang harus dijaga sehingga tidak terjebak dalam praktik gali lubang, tutup lubang, membuka hutang baru untuk menutup hutang terdahulu. Itu tidak sehat. Akibatnya karena keinginan-keinginan yang berlebihan, keinginan-keinginan yang terus-menerus tidak dapat dikendalikan, ada orang yang tergoda untuk melakukan korupsi. Mulai dari yang kelas 3 hingga kelas kakap yang bernilai miliaran. Ada yang memilih jalan okultisme, pergi mencari tempat-tempat yang bisa menawarkan kekayaan. Dulu kita kenal misalnya di Gunung Kawi. Ada orang yang kemudian terbelenggu judi karena dia pikir judi bisa memberi solusi pada kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan ada orang yang akhirnya mencuri dan membunuh. Ada yang jatuh dalam dosa perzinahan karena semua kebutuhan-kebutuhan ini. Kita harus mengakui Bapak Ibu, kita punya kecenderungan sulit puas. Apakah kita pernah berpikir bahwa ketika kita mendapatkan gaji 1 juta, lalu kita berpikir kalau kita mendapatkan 2 kali lipatnya, maka permasalahan kebutuhan kita akan selesai? Tidak seperti itu. Tidak ada angka final yang bisa membuat kita mencapai kepuasan. Jika kita terus memandang hidup dari sisi kebutuhan duniawi.
Tidak heran jika Alkitab mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Bermula dari mengejar harta, orang bisa terjerumus ke dalam berbagai dosa yang semakin lama akan semakin parah. Dalam kitab Pengkhotbah ditulis demikian, pasal 5 ayat 15. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Kita lihat godaan keinginan, ketidakmampuan untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat. Ini sangat berbahaya dan merugikan kita. Kekayaan justru seringkali tidak bisa membuat orang tidur nyenyak. Di sisi lain, kemiskinan juga pasti begitu. Yang bisa membuat kita tidur nyenyak adalah mensyukuri apa yang kita peroleh sebagai hasil kerja maksimal kita. Berterima kasih pada Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus mengingatkan, mengapa kita khawatir mengenai apa yang akan kita makan, minum, pakai. Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai kondisi dunia dan kebutuhan yang mungkin semakin akan meningkat karena kondisi-kondisi yang berubah. Tapi yang mau Yesus katakan adalah mengapa kita khawatir, karena Tuhan kita tidak berubah dan Tuhan kita sanggup mencukupkan kita. Milikilah iman bahwa Tuhan sanggup mencukupkan kita dan bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami diingatkan untuk selalu bersyukur atas apapun yang sekarang ada dan Tuhan percayakan kepada kami. Bukan mengeluhkan apa yang tidak kami miliki atau orang lain miliki. Karena hidup kami akan menjadi lebih sengsara ketika kami menginginkan lebih dari apa yang sekarang kami miliki. Kami harus percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah tertukar dan tepat pada waktunya kami terima. Jadi kami bersyukur untuk hidup kami pada hari ini sebagaimana kami adanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.